Pernah kepikiran gak sih, skill kantoran yang kamu punya sekarang, kayak ngurusin email, atur jadwal, bikin laporan, itu nilainya bisa jauh lebih besar dari yang kamu kira. Gimana kalau saya bilang, dengan skill yang sama persis, kamu bisa lompat dari gaji UMR-an ke pendapatan puluhan juta rupiah sebulan, dan semuanya dikerjain dari rumah. Keren kan? Nah, gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, sekarang coba bayangin ini deh. Ada dua orang, skillnya sama, latar belakangnya mirip banget. Tapi entah kenapa nasib dan gaya hidup mereka beda jauh. Benar-benar kayak langit dan bumi. Apa sih yang sebenarnya bikin mereka beda? Yuk kita pecahin misterinya. Nah, ini dia perbandingannya, biar lebih kebayang. Kita sebut aja person A dan person B. Dua-duanya tinggal di Jakarta. Skill adminnya sama persis. Si A kerja di perusahaan lokal, tiap hari harus berjuang lawan macet, kerja kantoran 9 to 5, gajinya ya sekitar 5 jutaan. Sementara itu, si B kerja dari rumah, jamnya fleksibel buat klien dari Amerika, dan gajinya bisa tembus 25 juta sebulan. Skill sama, tapi hasilnya beda 5 kali lipat. Ini bukan cerita fiksi loh, ini beneran terjadi sama banyak orang di Indonesia sekarang. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa gitu? Apa rahasianya? Kok bisa ada jurang pendapatan yang segitu dalamnya untuk kerjaan yang intinya sama? Jawabannya ada di cara kerja ekonomi global yang mungkin selama ini kita nggak sadari. Oke, sekarang kita bakal bongkar rahasia di balik gaji dolar ini. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi sebuah mekanisme ekonomi yang super kuat yang sekarang bisa diakses oleh siapa aja, termasuk kamu. Jadi, ini dia kata kuncinya, arbitrase tenaga kerja. Namanya emang keren dan kedengeran rumit, tapi tenang, konsepnya simple banget. Intinya gini, perusahaan di negara maju kayak di Amerika, mereka cari talenta di tempat yang standar gajinya lebih rendah. Contohnya di Indonesia. Ini jadi situasi yang saling menguntungkan. Coba dilihat data ini. Kalau sebuah perusahaan di Amerika mau hire admin lokal di sana, mereka harus keluar duit sekitar $26 per jam. Tapi, kalau mereka hire orang dari Indonesia dengan skill yang sama, mereka cukup bayar sekitar $10 per jam. Buat perusahaan itu, penghematannya gila-gilaan. Buat kita di sini, $10 per jam itu kalau dikaliin, ya jadi puluhan juta sebulan, jauh banget di atas rata-rata gaji lokal. Keren kan? Dua-duanya sama-sama untung. Dan ini tuh bukan fenomena baru loh. Polanya udah kelihatan dari dulu. Tahun 2000-an, India jadi pusatnya IT outsourcing dunia. Terus tahun 2010-an, Filipina yang ngerajain pasar virtual assistant dan BPO. Nah sekarang, pertengahan 2020-an, giliran Indonesia. Kenapa? Karena biaya di negara lain udah mulai naik, sementara talenta dan internet di sini makin siap. Jendela kesempatan kita lagi terbuka lebar banget. Oke, tapi mungkin ada yang mikir, $10 per jam kok bisa jadi gede banget di sini? Nah, disinilah konsep kedua yang nggak kalah pentingnya main, paritas daya beli atau PPP. Gampangnya, anggap aja ini kayak efek pengganda ajaib buat tiap dolar yang kita hasilkan. Biar gampang, kita pakai contoh yang semua orang tahu. Indeks Big Mac. Satu burger Big Mac yang sama persis. Di Amerika, harganya sekitar $5,69. Di Indonesia, cuma sekitar $2,50. Artinya apa? Setiap dolar yang kamu dapatkan punya kekuatan belanja lebih dari 2 kali lipat di sini. Jadi saat kamu dibayar pakai dolar tapi belanjanya pakai rupiah, otomatis kamu jadi lebih kaya. Oke, kita udah ngerti kenapanya ini bisa terjadi. Sekarang pertanyaannya, apa sih kerjaan spesifik yang jadi pintu masuk utama ke pasar global ini? Jawabannya adalah menjadi seorang virtual assistant atau yang sering disingkat VA. Ini ada cerita inspiratif banget dari Melika. Dia lulusan perhotelan, kerja jadi admin hotel, terus pandemi datang dan dia kena PHK. Tapi justru dari situ, dia nemuin dunia kerja remote. Dia sadar, skill dia ngatur jadwal, komunikasi, koordinasi, itu semua yang dicari klien luar negeri. Kata dia, skillnya nggak berubah sama sekali. Yang berubah adalah pasar tempat dia menjual skillnya. Wow! Dan ini bukan cuma omongan loh, datanya ngomong sendiri. Lihat deh. 31,5% potongan kue terbesar dari semua kerjaan virtual assistant di dunia adalah tugas-tugas administratif. Ngurusin email, data entry, jadwal meeting, ini kan skill yang udah dipunya jutaan pekerja kantoran di Indonesia. Artinya, kalau kamu sekarang kerja jadi admin, sekretaris, atau di posisi sejenis, kamu tuh udah punya modal paling berharga yang dicari di pasar global. Tentu, pasti ada yang langsung kepikiran, bentar, bukannya kerjaan kayak gini bakal diganti sama AI? Ini pertanyaan yang wajar banget, dan jujur penting banget buat dibahas. Tapi jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.
Jawabannya justru sebaliknya. AI malah bikin peran virtual assistant jadi makin berharga. Gini deh, AI itu jago banget buat tugas-tugas terstruktur. Bikinin draft email, rangkum hasil meeting, tapi AI nggak bisa follow up klien pakai empati. AI nggak bisa nengahi konflik jadwal antar kepala departemen. AI itu ibarat palu yang super canggih, dan virtual assistant itu tukangnya, yang tahu kapan dan gimana cara memakai palu itu. Jadi, VA yang bisa pakai AI sebagai alatnya justru bakal jadi orang yang nggak tergantikan. Baik, udah tahu kenapanya, udah tahu apanya, sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya? Yuk, kita masuk ke rencana aksi yang praktis banget. 3 langkah konkret yang bisa kamu mulai pikirin dari hari ini. Langkah pertama, audit skill kamu. Jangan sepelekan kerjaanmu sehari-hari. Coba deh list semua tugasmu, terus kemas ulang jadi layanan yang menjual. Kedua, upgrade. Nggak usah banyak-banyak, pelajarin satu aja tool digital yang lagi ngetrend, misalnya Notion buat manajemen proyek atau Canva buat desain simple. Ketiga, dan ini kuncinya, bangun portofolio. Bikin aja contoh-contoh kerjaan buat nunjukin kamu tuh bisa apa. Cuma dari langkah kedua aja dampaknya tuh gila banget. Seorang VA dengan skill admin dasar mungkin bayarannya mulai dari $7 per jam. Tapi, begitu kamu bisa nambahin satu skill tool kayak Canva, bayaranmu bisa langsung loncat ke $15 per jam atau bahkan lebih. Bayangin, naik lebih dari 2 kali lipat cuma dari satu skill baru yang bisa dipelajari dalam beberapa minggu. Nah, ini nyambung banget ke pentingnya langkah ketiga tadi. Di dunia kerja remote, portofolio kamu itu jauh lebih sakti daripada ijazah kamu. Klien dari luar negeri itu nggak terlalu peduli kamu lulusan mana. Mereka cuma mau lihat satu hal, bukti nyata hasil kerjamu. Portofolio yang rapi, biarpun isinya cuma proyek latihan, itu jauh lebih meyakinkan daripada selembar ijazah. Eits, tapi jangan kira ini gampang semua ya. Biar adil, kita juga harus ngomongin sisi lainnya. Jalan ini bukan tanpa resiko. Ini adalah sebuah pilihan, sebuah pertukaran. Bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok buat kamu. Di satu sisi, ada kerjaan kantoran. Enaknya stabil, ada tunjangan, jenjang karirnya jelas. Tapi ya gitu, potensi gajinya mentok. Di sisi lain, ada jalur remote global. Potensi duitnya gede banget, fleksibelnya luar biasa. Tapi, nggak ada jaminan kerja jangka panjang, dan siap-siap begadang karena beda zona waktu. Nggak ada yang salah atau benar, ini murni pilihan. Jadi pada akhirnya, kalau kita balik lagi ke cerita si A dan si B tadi, yang bikin mereka beda tuh bukan bakat, bukan ijazah. Kesenjangan yang sebenarnya itu ada di 3 hal. 1. Informasi. Tahu aja kalau skill kamu itu harganya lebih mahal di tempat lain. 2. Keberanian. Punya kemauan buat bertindak atas informasi itu. Dan yang ketiga, yang paling susah, pola pikir. Berani ngelawan rasa takut buat ninggalin jalur yang selama ini dianggap aman. Dunia kerja udah berubah secara fundamental. Internet udah ngebuka pintu yang dulu mustahil buat kita. Informasi yang kamu dapetin hari ini, itu kuncinya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, bisa nggak ya? Tapi lebih ke, mau nggak ya? Pasarnya udah ganti. Pertanyaannya, kamu mau ikut berubah juga atau enggak? Pilihan ada di tangan kamu.